Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teranda Pratama, NPM 2242 1020, Program Studi Informatika. Saya di sini akan menyampaikan hasil kesimpulan wawancara mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen penampung Bapak Zainuddin Hasan, SHMH. Dengan narasumber Ibu Puspawati SPD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karya Sakti. Kesimpulan yang saya ambil, menurut beliau, pendidikan anti korupsi memang harus diterapkan sejak jenjang sekolah dasar. Dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 sudah menerapkan mata pelajaran pendidikan anti korupsi, tepatnya di kurikulum 13. Menurut Ibu Puspawati, pendidikan anti korupsi sangat penting untuk dipahami oleh siswa sekolah dasar. Karena apa? Karena untuk menghapus tindak pidana korupsi di Indonesia ini haruslah dengan secara perlahan dan dengan cara meregenerasi para generasi-generasi selanjutnya. Dan generasi-generasi selanjutnya yang sudah paham akan tindak pidana korupsi, mereka bisa paham apa itu tindak pidana korupsi. Dan menurut beliau, tindak pidana korupsi itu sama saja dengan kriminalitas atau mencuri. Di SD Negeri 3 Karya Sakti juga pendidikan anti korupsi diterapkan di kelas 3 SD karena kemampuan siswa di kelas 3 SD itu cukup untuk memahami apa itu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sama halnya dengan mencuri apa yang bukan milik kita. Jadi untuk siswa kelas 3 sudah paham apa itu kriminalitas mencuri. Jadi untuk memberi pengetahuan terhadap siswa kelas 3, memberi pengetahuan akan tindak pidana korupsi pada siswa-siswa sekolah dasar, cukup halnya menerapkan seperti apa yang diterapkan dengan mereka mengetahui apa itu tindak kriminalitas mencuri. Dari situ Ibu Puspawati mengungkapkan dia yakin bahwa selanjutnya mereka akan tahu dan tidak akan melakukannya. Dan untuk para staf dan pegawai SD Negeri 3 sendiri, Ibu Puspawati sudah menekankan bahwasannya kalau memang itu bukan haknya mereka, mohon jangan diambil atau dipakai. Dan juga untuk terkait dengan dana-dana dari pemerintah, yaitu dana BOS yang cairnya 3 bulan sekali, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK per 3 bulan akan melakukan survei bahwasannya uang yang dicairkan oleh SD tersebut, yaitu dana BOS, digunakan untuk apa saja dan kemana saja. Jadi sangat meminimalisir terjadi halnya tindak pidana korupsi untuk staf dan pegawai. Termasuk Ibu Puspawati sendiri menerapkan bahwa untuk dirinya sendiri, kalau memang bukan haknya, itu janganlah diambil. Tutur Ibu Puspawati. Mungkin menurut saya itu cukup ketat dan sangat meminimalisir terjadi tindak pidana korupsi di SD Negeri 3 Karya Sakti. Mungkin cukup sekian
hasil kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.